Halo semuanya, terima kasih masih mau menyimak di YouTube channel Wen Antoni dalam kisah terbaru Gandrung Pangiket Sukmo. Langsung saja kita masuk ke ceritanya di YouTube channel Wen Antoni. Kamu minggu depan free nggak? Tanya seorang pria bernama Yuan kepada pacarnya, Nikmah, melalui telepon. Nikmah yang berada di seberang telepon menjawab kalau iya. Lalu Yuan pun langsung mengajak jalan. Iya, aku free kok minggu depan. Memangnya kenapa? Minggu depan kita jalan ya, mau nggak? Iya, boleh ai. Nikmah langsung senang sekali mendengar ajakan itu. Akhir-akhir ini ia baru saja menyelesaikan sidang skripsinya dan butuh waktu untuk healing. Yuan sudah bekerja di salah satu perusahaan di kotanya dengan gaji yang lumayan. Usianya sama dengan Nikmah. Hanya saja Yuan memilih langsung bekerja setelah lulus SMK, sedangkan Nikmah melanjutkan kuliah. Hubungan mereka pun sudah terjalin lama. Untungnya Yuan termasuk anak yang pintar sehingga cepat beradaptasi di tempat kerjanya. 2 tahun bekerja, karirnya berkembang pesat. Ia mendapat kesempatan naik jabatan sekaligus kenaikan gaji. Bisa dibilang Yuan sudah memiliki penghasilan tetap dan mapan. Kini Yuan punya niat untuk melamar Nikmah yang baru lulus kuliah, sekaligus merencanakan usaha bersama ke depannya. Minggu pun tiba, Yuan datang ke rumah Nikmah. Tidak lupa meminta izin kepada orang tuanya yang sudah mengenalnya sejak lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak Yuan, silakan masuk, ucap Bu Sinta, ibunya Nikmah. Yuan menyalami kedua orang tua Nikmah, lalu duduk di ruang tamu menunggu sang pujaan hati yang katanya sedang dandan. Pak Wira, ayah Nikmah, datang menghampiri dan mereka mulai mengobrol. Sementara Bu Sinta sibuk membuatkan minuman. Kamu masih kerja di perusahaan itu, Le? Tanya Pak Wira. Iya masih Pak, alhamdulillah. Bagus kalau begitu. Berarti sudah karyawan tetap toh? Bisa dibilang begitu Pak. Tak lama Bu Sinta datang membawa minuman. Silakan diminum nak Yuan. Aduh jadi ngerepotin Bu. Padahal nanti mau keluar sama Nikmah. Enggak apa-apa. Nikmah itu dandanya lama. Ngobrol saja dulu. Beberapa menit kemudian Nikmah akhirnya muncul. Mereka pun pamit untuk berangkat. Bu, Pak, kami berangkat dulu ya. Hati-hati ya, jangan pulang malam-malam, pesan Pak Wira. Di perjalanan mereka berbincang hangat. Gimana kerjaan kamu akhir-akhir ini? Lancar kan? Tanya Nikmah. Alhamdulillah, lancar tanpa masalah. Syukurlah. Mereka terlihat bahagia berboncengan menuju tujuan mereka, rumah forest antik di daerah perbukitan. Perjalanannya lumayan lama, tapi keduanya tetap ceria. Sesampainya di lokasi, Nikmah langsung berkeliling, berfoto di rumah-rumah unik yang mirip hunian kurcaci di film kartun. Yuan hanya tersenyum melihatnya. Setelah puas berfoto, ia mengajak Nikmah makan. Yuk makan dulu, kamu pasti udah lapar. Iya yuk, capek juga. Mereka duduk di taman, menyewa tikar, dan memesan makanan. Sambil menunggu, Nikmah berterima kasih pada Yuan. Makasih ya Ai, udah ajak kesini, aku seneng banget. Aku juga seneng bisa jalan sama kamu. Tiba-tiba Yuan mengubah raut wajahnya menjadi serius. Aku ada sesuatu buat kamu. Tutup mata dulu ya. Apaan sih, jadi deg-degan nih. Nikmah menutup mata, tapi pesanan makanan keburu datang. Setelah pengantar makanan pergi, Yuan kembali meminta Nikmah menutup mata. Ia mengeluarkan sebuah kotak merah lalu berkata pelan. Pelan-pelan, coba buka matamu. Saat membuka mata, Nikmah terkejut. Di hadapannya, Yuan memegang cincin. Maukah kamu jadi ibu untuk anak-anak kita nanti? Nikmah menutup mulutnya, terharu. Beberapa pengunjung ikut mereka momen itu. Iya aku mau, jawabnya. Mantap. Setelah puas menikmati pemandangan, mereka pulang. Di rumah, Yuan duduk bersama orang tua Nikmah, lalu mengutarakan maksudnya. Pak, Bu, tadi
saya sudah mengatakan sama Nikmah bahwa saya ingin melamar Nikmah dan dia mau menerima. Apakah Bapak Ibu merestui? Syukur alhamdulillah, kami senang mendengarnya. Tentu saja kami restui. Mereka sepakat minggu depan Yuan akan datang bersama orang tuanya. Lamaran resmi berjalan lancar. Kedua keluarga sepakat mempercepat pernikahan. 3 bulan lagi. Semua biaya ditanggung Yuan. Sejak itu mereka sering mencuri waktu untuk mempersiapkan segalanya. Fitting baju, mencari MUA, fotografer, dan lain-lain. Suatu pagi saat Yuan libur kerja, ia menjemput Nikmah untuk fitting baju. "Bu, kami pamit dulu ya," kata Yuan. "Mau kemana?" "Mau fitting baju, Bu." "Oh ya sudah, hati-hati di jalan ya." Di tempat fitting, Nikmah sempat bingung memilih warna, tapi akhirnya mereka sepakat pada pilihan yang sama. Setelah itu mereka lanjut mencari souvenir pernikahan. 3 bulan kemudian, hari yang dinanti tiba. Pernikahan Yuan dan Nikmah akhirnya digelar meriah. Banyak tamu dari kedua belah pihak mempelai datang mengucapkan selamat, membawa berbagai macam kado, tak lupa sumbangan. Usai resepsi, mereka menempati rumah milik Yuan, satu-satunya rumah peninggalan orang tuanya. Kebetulan Yuan adalah anak tunggal. Orang tuanya memilih tinggal di rumah lama mereka, sehingga rumah itu kini menjadi milik pasangan baru ini. Awal pernikahan, kehidupan mereka berjalan bahagia. Nikmah baru saja diterima bekerja sebagai guru SMP, sementara Yuan tetap bekerja di perusahaannya. Setelah bulan madu usai, mereka kembali pada rutinitas masing-masing. Bedanya, kini mereka pulang ke rumah yang sama. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua di ruang tengah sambil menonton TV, Yuan menyampaikan idenya. "Dek, aku punya rencana mau buka angkringan. Kamu setuju nggak?" "Aku sih setuju aja mas, asal kamu udah yakin," jawab Nikmah. "Aku udah yakin, Dek. Tapi nanti siapa yang jaga? Emang gak capek kerja seharian terus jaga angkringan juga?" "Ya bukan aku yang jaga dong, tapi aku mau mempekerjakan orang." "Oh kalau gitu bagus mas, aku dukung, asal itu hal yang baik." "Makasih ya sayang." Setelah mendapat persetujuan Nikmah, Yuan langsung menghubungi rekannya untuk membeli 2 gerobak sekaligus, menyewa ruko di dekat taman kota. Malam itu mereka memutuskan beristirahat karena esoknya kembali pada kesibukan masing-masing. Singkat cerita, Yuan sudah menyiapkan pekerja. Ia mengajak teman lamanya, Erwin, untuk membantu. Erwin setuju dan bahkan menawarkan kenalannya yang juga mau bekerja, seorang perempuan cantik bernama Vina. Yuan yang percaya pada Erwin menerima Vina sebagai pekerja. Malam harinya, Yuan meminta Erwin dan Vina datang ke rumah untuk membicarakan aturan kerja. "Mbak, Mas, ini Vina yang mau kerja jaga angkringan," kata Erwin. Nikmah menatap Vina. "Vina, kamu yakin mau jaga angkringan malam-malam? Kamu perempuan loh." "Iya mbak, saya yakin. Daripada nganggur, mending kerja apa aja yang penting halal," jawab Vina mantap. "Ya sudah, besok mulai buka jam 4 sore. Perlengkapan dan bahan ambil di rumah ini, bawa ke lokasi. Gerobaknya sudah ada di sana," ujar Yuan. "Siap mas," jawab Erwin. "Nanti kamu jaga di depan rukoin. Vina, kamu di dekat taman, ya?" lanjut Yuan. "Iya mas," jawab keduanya. Hari pertama buka, alhamdulillah kedua tempat ramai pembeli, terutama angkringan yang dijaga Vina di dekat taman. Sesekali Yuan datang untuk mengecek. Kadang ia pergi sendiri, kadang ditemani Nikmah jika istrinya tidak terlalu lelah. Malam itu, setelah makan malam, Yuan berpamitan. "Dek, aku mau ke angkringan sebentar ya." "Mau ngapain mas?" "Ngecek aja, takutnya ada yang kurang gitu." "Oh ya udah, hati-hati. Jangan pulang malam-malam mas." "Iya dek." "Kamu mau ikut?" "Enggak deh, capek banget hari ini mas." "Ya udah, kamu istirahat aja ya." Yuan melaju dengan motornya menuju angkringan Vina di dekat taman. Sesampainya di sana, ia menyapa. "Gimana Vin? Ada yang kurang?" Enggak ada mas, semua lengkap." "Bagus, kalau ada apa-apa ngomong ya." "Iya mas, tadi lumayan ramai mas."
Alhamdulillah, semoga ramai terus ya. Amin. Makasih banget Mas udah mau terima saya kerja di sini. Sama-sama. Kerja yang rajin ya. Setelah itu Yuan pamit untuk melihat angkringan Erwin. Dalam hati ia sadar, Vina memang punya wajah cantik dan body goal. Mungkin itu juga yang membuat angkringannya ramai pembeli. Omset dan keuntungan angkringan semakin meningkat. Yuan pun berencana menambah menu baru untuk menarik lebih banyak pembeli. Namun tanpa sepengetahuannya, Vina diam-diam menyimpan rasa suka pada bosnya itu. Ia tak peduli bahwa Yuan sudah menikah dengan Nikmah. Dalam pikirannya, suatu saat ia pasti bisa merebut hati Yuan. Sejak itu, setiap kali Yuan mampir ke angkringan dekat taman, sikap Vina mulai berubah. Kadang ia bersikap genit, melempar pujian, bahkan berusaha mengulur waktu agar Yuan betah duduk di sana. Untungnya, Yuan cukup pintar menjaga jarak. Ia hanya membalas sebatas perlu, lalu buru-buru pergi jika merasa situasi mulai canggung. Suatu malam Yuan kembali pamit pada istrinya. Dek, aku mau ke angkringan dulu ya, seperti biasa. Iya Mas, hati-hati. Oh ya, aku nitip martabak manis terang bulan ya. Siap Dek. Sesampainya di angkringan, Yuan mendapati suasana sepi. Vina menyambutnya dengan senyum lebar. Vin, gimana angkringannya? Mas Yuan, ramai terus Mas, lumayan, jawab Vina sambil tersenyum manis. Syukurlah kalau gitu Vin. Mas, malam ini kok kelihatan ganteng banget sih, wangi lagi. Godanya. Kamu ini Vin, genit ya kamu? Oh iya Mas, mau aku buatin kopi atau minum apa gitu? Nggak usah Vin, makasih. Aku langsung pergi ya. Buru-buru amat sih Mas, emang gak mau lama-lama dekat aku? Lah, aku mau ke angkringannya Erwin dulu Vin. Vina terdiam, tapi hatinya panas. Dalam hati ia menggerutu. Mas Yuan kok cuek banget sih. Awas aja, nanti juga lulus sama aku. Malam itu, Vina membuat keputusan nekat. Ia akan mendatangi seorang dukun untuk melakukan pelet pada Yuan, sekaligus membuatnya bosan pada Nikmah. Keesokan sorenya, Vina izin tidak buka angkringan dengan alasan sedang sakit. Setelah itu, ia mengendarai motornya menuju rumah dukun yang berada di kecamatan lain, cukup jauh dari rumahnya. Beberapa waktu kemudian, ia sampai di rumah tua yang tampak sunyi. Ia mengetuk pintu. Tok tok tok. Permisi. Pintu berderi terbuka. Seorang kakek tua dengan sorot mata tajam muncul. Silahkan masuk, ucapnya pelan namun mantap. Vina masuk ruang tamu yang remang. Bau kemenyan samar tercium di udara. Tanpa basa-basi, ia menyampaikan maksud kedatangannya. Saya ingin membuat seorang terpikat jatuh cinta, bahkan tergila-gila sama saya Mbah. Kamu mau pakai pelet? Iya Mbah, apapun caranya. Yang penting orang itu suka sama saya. Apa kamu yakin dengan segala resikonya nanti? Saya yakin Mbah. Kalau begitu, sebelum ritual, kamu harus membayar mahar dulu, 5 juta. Vina segera mengeluarkan uang dari tasnya, hasil menjual perhiasannya, ditambah tabungan yang ia simpan selama ini, lalu menyerahkannya. Ada syarat lainnya, kata sang dukun. Apa Mbah? Foto target, apa kamu bawa? Ada, ini fotonya Mbah, jawab Vina sambil menyerahkan foto Yuan yang ia cetak dari media sosial. Setelah semua syarat terpenuhi, dukun mengajak Vina masuk ke ruangan khusus. Di dalamnya, kemenyan sudah menyala menjadi bara api. Sesajen tersusun rapi dan cahaya temaram membuat bayangan menari di dinding. Sang dukun mengasapkan foto Yuan di atas kemenyan sambil membaca mantra-mantra berbahasa Jawa kuno. Asap mengepul, menyelimuti ruangan dengan aroma mistis. Setelah beberapa saat, foto itu dibakar hingga menjadi abu. Abu tersebut dimasukkan ke dalam botol kecil.
Nanti bubuk ini harus masuk ke tubuhnya. Bagaimanapun caranya, kalau bisa sampai tertelan, pelet ini akan bekerja. Jelas sang dukun. Baik, Mbah. Dan saat kamu menaburkan bubuk ini, bacalah mantra yang aku tulis di kertas ini. Iya, Mbah. Vina menerima botol kecil itu, menyimpannya hati-hati, lalu berpamitan. Terima kasih, Mbah, saya pulang dulu. Ya, hati-hati di jalan. Malam itu Vina pulang seorang diri. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi di dalam dadanya hanya ada satu hal, rencana untuk merebut Yuan dari Nikmah. Sesampainya di rumah, Vina langsung merebahkan tubuhnya di kasur. Matanya menatap langit-langit kamar, membayangkan esok hari rencananya akan berjalan lancar. Dalam hatinya ia yakin, setelah ini Yuan pasti akan luluh padanya. Esok harinya, sore itu Yuan datang sendiri ke angkringan. Vina pura-pura sibuk membuat kopi, padahal diam-diam ia menaburkan bubuk dari Mbah Dukun ke dalamnya. Mas Yuan, ini aku buatin kopi loh, coba diminum. Rasanya kurang manis atau enggak racikanku? Kenapa? Tanya Yuan. Soalnya kemarin ada pelanggan yang protes, Mas. Katanya kok kopinya kurang manis. Jawab Vina sambil tersenyum. Oh ya udah, sini aku cobain ya. Kata Yuan, lalu meneguk kopi itu. Bubuk pelet kini sudah masuk ke tubuhnya tanpa ia sadari. Mas, sekalian dihabisin aja. Tanggung udah dicicipi, desak Vina. Iya Vin, enak kok ini, pas manisnya, nggak kemanisan. Vina tersenyum puas, menahan tawa kecil dalam hati. Ia hanya tinggal menunggu efeknya bekerja. Kalau gitu, aku pulang dulu ya Vin. Iya Mas, hati-hati di jalan. Sesampainya di rumah, Yuan langsung masuk kamar tanpa menyapa Nikmah yang duduk di ruang tengah. Mas, kok baru pulang? Tanya Nikmah. Ya, aku tidur dulu ya. Jawabnya singkat, lalu merebahkan diri. Nikmah hanya menggumam. Mungkin capek kali ya. Malam itu, Yuan tertidur pulas. Namun dalam mimpinya ia melihat Vina terlihat sangat menggoda, mendekat, menyentuh, hingga Yuan merasa tubuhnya panas. Tapi tiba-tiba, wajah Vina berubah menjadi sosok kuntilanak merah. Wajahnya hancur berlumuran darah. Rambutnya kusut acak-acakan. Matanya memandang tajam menusuk jiwa. Yuan terdiam kaku. Tubuhnya gemetar hebat. Ah! Teriaknya. Ia langsung terbangun. Nafasnya tersengal. Jantung berdegup kencang. Nikmah yang tidur di sampingnya ikut terbangun. Kamu kenapa, Mas? Enggak apa-apa, jawab Yuan singkat. Nikmah kembali tidur, tapi Yuan bangkit menuju dapur. Ia meneguk 2 gelas besar air putih. Rasa hausnya tak kunjung hilang. Namun ketenangan itu pecah ketika terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok tok tok. Siapa yang datang jam segini? Gumamnya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Rasa penasaran membuatnya berjalan menuju pintu. Namun baru beberapa langkah, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Srek, srek. Yuan menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Bulu kuduknya berdiri, tapi ia tetap melangkah ke pintu. Kayang. Pintu dibuka perlahan. Sebuah asap merah mengepul di luar, pekat dan berputar. Asap itu membentuk sosok kuntilanak merah yang sama seperti di dalam mimpinya. Wajah hancur, darah mengalir. Rambut terurai menutupi sebagian wajah. Matanya memandang tajam. Tubuh Yuan langsung kaku, tak bisa bergerak. Hanya matanya yang terbuka, lebar, menatap makhluk itu. Detik berikutnya, pandangannya menghitam dan bruk. Yuan ambruk pingsan di depan pintu. Nikmah terbangun menjelang subuh. Namun ia heran karena Yuan tak ada di sampingnya. Mas Yuan kemana ya? Gumamnya. Ia mencari ke seluruh rumah hingga menemukan suaminya tergeletak di ruang tamu. Ya Allah, Mas Yuan! Teriaknya panik.
Karena tak kuat mengangkat, Nikmah segera mengoleskan minyak kayu putih di dada dan pelipis Yuan. "Mas, bangun mas." Namun Yuan hanya terbaring, nafasnya berat, seolah ada sesuatu yang masih mengikatnya di alam mimpi. Beberapa saat kemudian, Yuan sadar dari pingsannya. Nikmah segera mendudukkannya di kursi ruang tamu. "Bentar ya mas, aku buatin teh hangat dulu," ucapnya sambil bergegas ke dapur. Subuh itu hawa terasa dingin menusuk tulang. Saat menunggu air mendidih, Nikmah mendengar suara perempuan dan lirih dari arah luar rumah. Bulu kuduknya meremang. Namun tak lama, suara itu menghilang begitu saja. Begitu air matang, Nikmah membawa teh hangat ke ruang tamu. Namun ia tertegun. Suaminya duduk sambil tersenyum-senyum sendiri. "Mas, kok senyum-senyum sendiri?" tanya Nikmah. "Oh, enggak apa-apa," jawab Yuan cepat. Nikmah menyerahkan teh hangat. Yuan meneguknya perlahan, lalu menatap kosong. Pagi hari, sejak bangun, pikiran Yuan hanya dipenuhi bayangan Vina. Ada dorongan aneh di dalam dirinya untuk segera bertemu wanita itu. Nikmah mencoba mengajaknya sarapan. "Mas, ini sarapan dulu. Aku udah buat nasi goreng." "Enggak, aku langsung berangkat kerja aja," jawab Yuan singkat. "Loh, kenapa mas? Ribet, aku buru-buru," sahutnya ketus tanpa mencium kening istrinya seperti biasanya. Nikmah hanya terdiam, hatinya terasa perih. Kenapa Mas Yuan berubah kayak gini? Batinnya, namun ia mencoba berpikir positif, lalu bersiap mengajar. Di tempat kerja, Yuan bekerja tanpa fokus. Bibirnya tersenyum-senyum sendiri seperti orang kehilangan akal. Ponselnya berdering, nama Vina muncul di layar. Ia segera mengangkat. "Halo mas, lagi kerja ya?" Suara Vina terdengar manja. "Iya Vin, kenapa?" "Nanti sore aku ke rumahmu ya, mau ambil bahan buat di angkringan." "Oke, nanti aku pulang cepat, biar bisa ketemu kamu." Vina tersenyum puas. "Pasti peletnya udah bekerja," pikirnya. "Kalau gitu semangat kerja ya mas, sampai ketemu nanti," ucap Vina mesra. Usai telepon ditutup, Yuan semakin gelisah. Bahkan ia mengira mendengar suara Vina memanggilnya dari sudut ruangan. Mas Yuan, sini mas." Yuan menoleh ke segala arah, tapi ruangan itu kosong. Sore hari, Yuan pulang cepat. Di rumah, Nikmah sudah menunggu. Tapi ternyata Vina juga ada di sana. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam mas, tumben pulang cepat?" tanya Nikmah. "Iya," jawabnya datar. "Gimana Vin? Udah semua?" tanya Yuan. "Udah, aku langsung ke angkringan ya." "Aku anterin aja biar cepet," ujar Yuan. Vina sempat menolak, tapi Nikmah justru berkata, "Udah gak apa-apa, Mas Yuan anterin aja biar cepet." Dalam hati, Vina girang bukan main. Mereka pun berboncengan menuju angkringan. Yuan ikut membantu menata dagangan sambil sesekali mencuri pandang ke arah Vina. Malamnya, ia berpamitan untuk pulang, pura-pura tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Di rumah, Nikmah menunggu sambil mondar-mandir. Begitu pintu diketuk, ia buru-buru membukanya. "Kamu dari mana mas, kok baru pulang?" "Aku capek, mau mandi dulu," jawab Yuan ketus. Ia menuju kamar mandi. Namun di tengah guyuran air hangat, terdengar suara nyinden, lirih, merayu, tapi menyeramkan. Sesekali suara itu memanggil namanya. Mas Yuan." Suara itu mirip sekali dengan Vina. "Vina, kamu di mana?" teriak Yuan. Matanya mencari-cari. Padahal jelas Vina sedang di angkringan. Angin dingin menyusup lewat ventilasi kamar mandi, membuatnya menggigil. Saat ia menatap cermin, matanya membelalak. Di balik pantulan kaca, berdiri sosok kuntilanak merah. Wajahnya hancur, darah menetes, matanya melotot menusuk jiwa. "Ah! Mas, kenapa mas?" Suara Nikmah terdengar dari pintu. Rupanya kamar mandi tidak terkunci dan ia langsung masuk.
Yuan memalingkan wajah. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berpacu liar. Enggak apa-apa, ucapnya gugup, lalu keluar menuju kamar tanpa menjelaskan apapun. Sudah seminggu ini, Yuan bersikap cuek pada Nikmah. Bahkan setiap kali ia selalu pergi ke angkringan milik Vina di taman, dengan alasan sekadar cek seperti biasanya. Tapi anehnya, sekarang ia datang setiap hari. Nikmah mulai curiga. Apalagi Vina memang cantik. Rasa overthinking membuat Nikmah memutuskan untuk menyusul Yuan malam itu. Begitu tiba di angkringan, jantungnya terasa berhenti. Di depannya, Yuan tampak manja, merayu Vina sambil tersenyum-senyum. "Mas, kamu ngapain?" seru Nikmah, nadanya meninggi. "Apa maksudnya ini, Mas?" "Nikmah." Yuan hanya berusaha menenangkan, tapi matanya tak lepas dari Vina. "Pulang sekarang," potong Nikmah tegas. Sebelum pergi, Nikmah mendekati Vina dengan tatapan tajam. "Kamu, awas saja ya kalau berani-beraninya godain suami saya. Kamu sadar diri, di sini kerja. Udah dikasih kerjaan malah mau berkhianat. Kalau masih macam-macam, kamu aku pecat." Vina langsung membela diri. "Maaf Mbak Nikmah, saya nggak mungkin seperti itu. Mas Yuan sendiri yang duluan merayu saya." "Alah, gak usah ngeles, gak usah membela diri," bentak Nikmah. Tanpa banyak bicara lagi, Nikmah menyeret Yuan pulang. Anehnya, Yuan mundur saja. Yang tak disadari Nikmah, seminggu terakhir ini Vina justru bahagia karena Yuan selalu menempel padanya. Sesampainya di rumah, keanehan mulai terjadi. Begitu masuk kamar, Yuan tiba-tiba tertawa sendiri. Vina, panggilnya lirih tapi penuh gairah, seolah memanggil seseorang yang ada di hadapannya. Ia memeluk bantal guling dan mengajaknya bicara, seakan-akan itu adalah Vina. Nikmah yang geram langsung merebut guling itu, tapi Yuan justru marah. "Siniin gulingnya, ngapain sih kamu ambil?" bentaknya. "Kamu kenapa sih mikirin Vina terus, Mas?" tanya Nikmah, menahan emosi. "Bukan urusan kamu," jawab Yuan ketus. Matanya mulai terlihat aneh, penuh tatapan kosong, namun tersenyum sendiri. Akhirnya, Nikmah memutuskan menghubungi Erwin malam itu juga. "Win, kamu ada waktu nggak? Kalau ada, bisa kesini sekarang?" tanyanya panik lewat telepon. "Iya Mbak, saya kesana sekarang," jawab Erwin. Kebetulan malam itu angkringan sedang tutup, jadi Erwin bisa datang. Begitu tiba, ia terkejut melihat tingkah Yuan yang aneh. Nikmah menceritakan semuanya, termasuk ia yang sempat memergoki Yuan bermesraan dengan Vina. "Aku curiga, Win. Vina itu udah ngelakuin sesuatu sama suami aku," ucap Nikmah sambil menahan amarah. Erwin terdiam. Rasa bersalah menyusup ke hatinya, karena ia yang dulu mengenalkan Vina pada Yuan. "Kalau gitu, Mbak, saya bantu. Tapi sebentar, saya coba mau panggil Ustadz kenalan saya," kata Erwin. Tak lama Erwin kembali bersama seorang Ustadz muda bernama Ustadz Zam. Begitu menatap Yuan, Ustadz itu memejamkan mata menggunakan mata batinnya. Hening sesaat, lalu ia menghela nafas berat. "Astagfirullah, Mas Yuan ini kena guna-guna. Ada yang masang pelet," ucapnya serius. Nikmah langsung meminta bantuan. "Ustadz, tolong sembuhkan suami saya, biar dia nggak tergoda wanita itu lagi." "Baik, tolong ambilkan segelas air putih," jawab Ustadz Zam. Nikmah segera berlari ke dapur, lalu kembali dengan segelas air. Ustadz Zam mulai membacakan doa. Namun tiba-tiba, Yuan berteriak dan marah-marah, mencoba menyerang Ustadz Zam. Erwin cepat-cepat memegangi tubuhnya. Angin kencang mendadak masuk dari jendela, membuat suasana mencekam. "Ah!" teriak Yuan. Dari mulutnya keluar suara lain, berat dan melengking bersamaan. "Anak ini sudah milikku." "Siapa kamu?" "Dia sudah beristri. Kenapa kau ganggu dia?" tanya Ustadz Zam dengan suara lantang. "Aku cinta dia." "Siapa yang menyuruhmu?"
bukan urusanmu. Doa Ustadz makin keras. Tubuh Yuan meronta semakin liar. Pergi kalian semua, atau aku acak-acak rumah ini. Tiba-tiba, berak. Pintu dan jendela berguncang hebat. Nikmah menahan nafas, sementara Erwin semakin kuat memegangi Yuan. Ustadz Zam mengusap dada Yuan ke arah kepalanya, lalu menotok punggungnya. Seketika tubuh Yuan kejang-kejang, matanya melotot, lidahnya terjulur, lalu ia memuntahkan darah bercampur pupuk hitam berbau menyengat. Setelah itu tubuhnya lemas, wajahnya linglung. "Mas, minum ini mas," kata Ustadz sambil menyodorkan air doa. Yuan meneguknya pelan, sisanya dibasuhkan ke wajahnya. Alhamdulillah, sosok yang di dalam tubuh Mas Yuan sudah keluar. Aku kenapa ini? Tanya Yuan bingung. Sampean kena pelet mas, jelas Ustadz. Nikmah menatap suaminya. Mas, selama ini yang kamu sebut-sebut namanya itu Vina loh. Vina? Kenapa bisa? Iya mas. Air mata Yuan menetes. Dek, maafin aku ya. Aku gak sadar udah nyakitin kamu. Mas gak salah. Ini semua karena kamu diguna-guna mas. Aku ikhlas maafin kamu. Mereka berterima kasih pada Ustadz Zam. Kalau begitu saya pamit. Hati-hati jangan sampai terulang, pesan Ustadz sebelum pergi. Sejak malam itu Yuan kembali seperti semula, hangat pada istrinya dan tak lagi menyebut-nyebut nama Vina. Singkat waktu, Vina dipanggil ke rumah Yuan setelah dijemput paksa oleh Erwin. Tek. Vina, teriak Erwin di depan rumah. Apaan sih Win, datang ke rumah orang teriak-teriak? Kenapa gak salam dulu? Ucap Vina kesal. Udah, ayo ikut aku. Kemana dulu? Pokoknya ikut aja. Dengan wajah heran Vina akhirnya menurut. Ia belum tahu Erwin akan membawanya kemana. Beberapa saat kemudian mereka tiba di rumah Yuan dan Nikmah. Begitu masuk, Vina langsung berhadapan dengan tatapan tajam dari ketiganya. Kamu ternyata jahat banget ya Vin, ucap Nikmah. Matanya berkilat. Maksudnya apa ini? Tanya Vina pura-pura tak tahu. Jangan pura-pura Vin, kamu yang udah ngepelet aku kan? Bikin aku tergila-gila sama kamu, bentak Yuan. Udah ngaku aja Vin, timpal Erwin. Vina terdiam sejenak lalu menunduk. Iya, aku minta maaf. Aku memang suka sama Mas Yuan, makanya aku melakukan itu. Astagfirullah, sadar gak Vin? Kalau aku ini udah beristri Vin. Suara Yuan bergetar menahan amarah. Aku tahu, tapi aku udah jatuh cinta sama kamu Mas. Karena kamu sudah keterlaluan. Mulai sekarang, kamu aku pecat Vin, tegas Yuan. Mas jangan, nanti aku kerja apa? Cari di tempat lain. Maafin aku Mas, Mbak Nikmah, aku janji gak akan mengulangi lagi. Aku maafin, tapi tetap kamu gak bisa kerja di sini lagi, jawab Yuan. Iya Vin, Mbak juga udah maafin, tapi tolong beneran berubah ya, tambah Nikmah. Vina pun meninggalkan rumah itu dengan hati remuk. Posisinya di angkringan diganti keponakan Erwin, seorang laki-laki, untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Semenjak diberhentikan, Vina justru sering mengalami teror. Di rumahnya, hampir setiap malam ia melihat sosok kuntilanak. Malam itu, ia sedang berbaring di kasur sambil bermain ponsel. Tiba-tiba terdengar suara tawa mengikik di samping kamarnya. Vina terperanjat, bangkit, dan memberanikan diri membuka jendela. Di luar, berdiri sosok kuntilanak membelakangi jendela. Perlahan, kepala sosok itu menoleh, menampakkan wajah pucat mengerikan dengan senyum lebar penuh darah. "Ah!" teriak Vina. Tubuhnya gemetar, kaku, lalu ambruk pingsan di lantai. Beberapa hari kemudian teror kembali. Tengah malam, Vina terbangun karena haus. Ia berjalan ke dapur, namun tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya. Vina. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Lalu sekilas ia melihat sosok putih melintas cepat. Bulu kuduknya berdiri. Brak! Pintu belakang rumah terbuka sendiri, padahal terkunci.
Vina hendak menutupnya, namun mencium bau busuk menyengat seperti bangkai yang membusuk. Tiba-tiba dari kegelapan muncul sosok kuntilanak berbaju merah. Wajahnya hancur, matanya melotot, darah menetes dari mulutnya. Vina kembali pingsan. Teror itu terus menghantui setiap malam, membuatnya kehilangan akal. Vina akhirnya menjadi gila, berjalan di jalanan dengan pakaian lusuh, rambut acak-acakan, wajah kotor, sambil berteriak-teriak sendiri. Warga menjadi resah. Akhirnya orang tuanya menyerahkan Vina ke dinas sosial agar tidak meresahkan lingkungan. Dan sejak itu kehidupan Yuan dan Nikmah kembali tentram. Usaha mereka semakin ramai dan laris. Tamat. Pesan moral untuk kisah ini: jangan pernah merusak rumah tangga orang demi ego dan ambisi pribadi. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Setiap perbuatan akan mendapat balasan, baik atau buruk, pada waktunya. Wen Antoni pamit, mohon maaf kalau ada intonasi yang salah. Saya pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semuanya.